Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman dan ikhlas karena mengharap ridha Allah, maka ia diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban. Lafaz imanan wa ihtisaban dalam hadis tersebut dapat berposisi sebagai hal yang menjelaskan subjeknya dan bisa juga sebagai maf'ul lahu yang menjelaskan alasan dan tujuannya. Maknanya adalah sebagai pembenaran atau tasdikon bahwa yang puasa adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan termasuk rukun Islam, serta pembenaran atas yang dijanjikan Allah berupa pahala dan ganjaran. Sebagai maf'ul lahu menurut At-Thayyibi maknanya imanan, yakni aktivitas itu dilakukan karena iman, yaitu pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan keyakinan akan wajibnya puasa. Dan ihtisaban, yakni karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena ikhlas. Artinya, yang mendorong aktivitas puasa itu adalah semata karena Allah, untuk mencari pahala Allah, bukan karena takut kepada manusia, bukan karena malu kepada mereka, juga bukan untuk mendapatkan pujian, sum'ah dan riya dari mereka yang lain. Sedangkan sebagai hal menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail itu dalam keadaan beriman kepada Allah dan apa saja yang wajib diimani. Mengimani kewajiban puasa, meyakini qiyamul lail adalah aktivitas taqarrub kepadanya dan meyakini keutamaan Ramadan dan aktivitas-aktivitasnya. Juga ia dalam keadaan muhtasiban, yaitu ikhlas karena Allah, mencari dan mengharap pahala di sisinya, bukan mengharapkan pujian, kekaguman orang lain. Siapa saja yang berpuasa, melaksanakan qiyamul lail dan aktivitas Ramadan lainnya, memenuhi deskripsi di atas, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosanya yang telah lalu. Lafaz adz-dzanbu dalam hadis tersebut adalah lafaz umum, mencakup semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Namun dalam hal ini khusus untuk hanya dosa-dosa kecil dan tidak untuk dosa besar. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan terhadap dosa besar, menurut An-Nawawi, amalan Ramadan akan dapat meringankan dosa besar itu, atau dengannya bisa berharap mendapatkan ampunan. Pengkhususan pengampunan hanya terdapat terhadap dosa-dosa kecil itu karena, pertama, adanya nas-nas yang memerintahkan taubat. Seandainya puasa dan qiyamul lail dalam nas lain juga termasuk ibadah lainnya bisa menggugurkan dosa besar, maka tentu tidak perlu diperintahkan taubat. Kedua, Nabi SAW pernah bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa-dosa jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir. Lafaz Ramadan tanpa diawali syahrul atau bulan yang dimaksudkan adalah amal-amal di bulan Ramadan, termasuk puasa, qiyamul lail, dan sebagainya. Maka hadis ini gamblang menjelaskan bahwa amal-amal Ramadan itu menghapus dosa-dosa kecil, tidak menghapus dosa-dosa besar. Ketiga, pengampunan dosa itu lebih terkait dengan hak-hak Allah. Artinya tidak langsung menghapus dosa berkaitan dengan hak manusia. Karena dosa berkaitan dengan hak manusia harus disertai dengan pengembalian hak kepada orang yang diambil haknya, dan orang itu memaafkan. Maka agar Ramadan bisa dijadikan wahana untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa, maka setidaknya harus: pertama, menunaikan yang wajib, memperbanyak amalan sunnah, meninggalkan yang haram, menjauhi yang makruh, dan mempersedikit yang mubah untuk mengejar yang wajib dan sunnah. Kedua, bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, yakni memohon ampunan kepada Allah, menghentikan dan meninggalkan perbuatan dosa itu, menyesalinya dan berazam tidak mengulanginya. Ketiga, berkaitan dengan dosa terkait hak anak Adam, maka pada bulan Ramadan sangat baik untuk meminta maaf kepada orang yang diambil haknya sekaligus mengembalikan hak itu kepadanya. Juga meminta maaf kepada orang tua, saudara, kerabat, sahabat, teman, handai tolan, dan yang lain. Dengan melakukan setidaknya 3 aktivitas tersebut, maka seseorang dapat berharap keluar dari Ramadan mendapat ampunan atas dosa-dosanya.